Oke, yang pertama aku gunakan biskuit Marie sebanyak 1 bungkus atau setara dengan 180 gram. Dan ini aku remahin menjadi beberapa keping, tetapi jangan terlalu kecil-kecil, sisihkan dulu. Selanjutnya, aku akan buat saus coklatnya. Lelehkan margarin atau butter sebanyak 125 gram. Dengan api kecil saja, lanjut aku masukkan 80 gram kental manis. Setelah itu tambahkan Milo, ini aku gunakan sebanyak 3 saset, per bungkusnya 22 gram, jadi totalnya 66 gram. Lalu masukkan 20 gram coklat bubuk, nah ini diaduk sampai tercampur rata. Terakhir aku masukkan 80 ml susu cair, dan diaduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Nah, tunggu sampai uap panasnya hilang, baru aku masukkan ke remahan biskuit Marie sambil diaduk agar semuanya terbalut saus coklat. Kalau sausnya terlalu panas, biskuitnya akan lembek, jadi tergantung selera. Kalau ingin biskuitnya masih crunchy, bisa ditunggu sampai uap panasnya hilang. Setelah tercampur rata, aku udah siapin loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm. Sudah aku alasin kertas roti dan diklip seperti ini agar tidak bergeser. Bisa juga dialas dengan plastik, lalu tuang sambil diratakan. Nah, di sini penting banget untuk menatanya sampai ke sudut-sudut loyang agar tidak ada yang kosong. Nah, aku jadi pakai sarung plastik saja agar mudah menatanya dan tidak lengket di tangan. Selanjutnya, aku tekan-tekan dan ratakan dengan bantuan spatula seperti ini. Nah, ini sudah selesai lapisan pertama. Akan aku dinginkan di kulkas selama lebih kurang 2 jam. Sambil menunggu, aku akan buat lapisan kedua. Siapkan panci atau pan, lalu tuang 350 ml susu cair, 2 sendok makan kental manis, 1 sendok makan maizena, 80 gram keju spready, setengah sendok teh agar-agar, lalu masak dengan api kecil sampai mendidih. Matikan api kompornya dan langsung masukkan 1 sendok makan margarin, aduk cepat sampai tercampur rata. Nah, ini aku keluarin dulu dari kulkas, lalu tuang krim tadi di atas lapisan biskuit Marie dan dinginkan lagi di kulkas. Lanjut, aku akan bikin coklat ganache. Siapkan panci dan tuang 150 ml susu cair, 150 gram dark coklat, tambahkan setengah sendok teh agar-agar. Nah, untuk coklatnya ini teman-teman bisa gunakan milk coklat atau dark coklat sesuai selera. Yang aku gunakan ini adalah dark coklat, jadi warnanya sangat pekat. Oh ya, ini aku gunakan api kecil saja ya teman-teman, dan sampai pinggirannya saja yang mendidih. Langsung matikan api kompornya, lalu tambahkan 1 sendok makan margarin dan aduk cepat sampai tercampur rata. Nah, prosesnya sama seperti yang sebelumnya, dituang di atas lapisan krim tadi, dan ini menuangnya tunggu uap panasnya hilang ya teman-teman, agar lapisan yang bawah tidak rusak. Selanjutnya, ini simpan di kulkas hingga set, sebaiknya semalaman agar benar-benar set. Nah, ini aku udah diamkan semalaman. Selanjutnya aku buka klip samping-sampingnya karena cake-nya akan dikeluarkan. Nah, untuk mengeluarkannya pelan-pelan banget ya teman-teman. Selanjutnya akan aku buka alas kertasnya, dan untuk memotong cake, yang pertama pastikan pisau yang digunakan ukurannya lebih panjang dari cake-nya dan sudah pasti harus tajam. Kalau menggunakan pisau 2-in-1 seperti ini, yang digunakan adalah sisi mata pisau yang rata. Dan tips berikutnya adalah panaskan pisau dengan air panas, juga sediakan kain untuk membersihkan mata pisau. Dan ini kainnya juga aku beri sedikit air hangat agar mata pisaunya bersih dan mudah untuk memotongnya. Untuk potongannya bebas sesuai selera. Dan selanjutnya aku beri tambahan topping flake coklat, tetapi ini opsional ya teman-teman. Kalau mau di skip juga nggak apa-apa. Pertama, aku akan alasi loyang ukuran 18 x 18 dengan kertas roti agar cake-nya tidak lengket, dan sengaja aku jepit menggunakan klip seperti ini agar kertasnya tidak bergeser. Selain kertas roti, teman-teman bisa juga gunakan plastik. Sisihkan. Lanjut, untuk lapisan yang pertama, aku gunakan biskuit Marie sebanyak 100 gram, dan ini aku remahin menjadi beberapa keping, tetapi jangan terlalu kecil-kecil ya.
Sisihkan. Selanjutnya untuk membuat saus taronya, lelehkan margarin atau butter sebanyak 120 gram dengan api kecil saja. Lanjut aku masukkan 50 gram kental manis. Setelah itu aku campurkan bubuk taro. Ini biasa yang digunakan untuk jualan-jualan minuman. Aku gunakan sebanyak 70 gram dengan 80 ml susu cair. Lalu tuang dan masukkan 20 gram creamer. Aku gunakan fiber cream atau bisa diganti dengan susu bubuk ya. Nah, ini diaduk sampai tercampur rata. Lalu aku tambahkan sedikit pasta taro agar warnanya lebih pekat. Nah, tunggu sampai uap panasnya hilang, baru aku masukkan remahan biskuit Marie sambil diaduk agar tercampur rata. Kalau sausnya terlalu panas, biskuitnya akan lembek. Jadi tergantung sesuai selera ya. Setelah tercampur rata, aku tuang ke dalam loyang dan agar tersusun rapi sampai di bagian sudut-sudut loyang. Ini aku menatanya secara bertahap. Setelah itu bisa diratakan dan dirapikan dengan menggunakan spatula. Seperti ini hasilnya, lalu kita simpan di kulkas selama 2-3 jam. Berikutnya, yuk bikin lapisan yang kedua. Siapkan panci atau pan, lalu tuang 350 ml susu cair, 2 sendok makan kental manis, 80 gram keju spready, 1 sendok makan maizena, setengah sendok teh agar-agar, lalu diaduk-aduk. Selanjutnya masak dengan api kecil sampai mendidih. Matikan api kompornya dan langsung masukkan 1 sendok makan margarin. Aduk cepat sampai tercampur rata. Dan ini ditunggu sampai uap panasnya hilang dengan cara sesekali diaduk agar teksturnya tidak mengeras. Nah, ini aku keluarin dulu dari kulkas, lalu tuang krim di atas lapisan pertama. Diratakan hingga ke seluruh loyang dan dinginkan lagi di kulkas. Lanjut, aku akan bikin taro ganache. Nyalakan api kompor dengan api kecil, siapkan panci dan tuang 150 ml susu cair dan setengah sendok teh agar-agar. Dimasak sampai sekelilingnya kelihatan mendidih seperti ini, lalu matikan api kompornya. Tambahkan 120 gram coklat putih, aduk-aduk sampai larut. Jadi ini masih panas ya teman-teman. Setelah larut, langsung masukkan setengah sendok makan margarin. Langsung aduk cepat agar tercampur rata. Nah, berikutnya agar warnanya lebih cantik, aku tambahkan sedikit pasta taro. Karena aku ingin lebih halus, maka aku saring supaya benar-benar mulus nanti permukaannya. Nah, prosesnya sama seperti yang sebelumnya, dituang di atas lapisan krim, dan ini menuangnya tunggu uap panasnya hilang ya teman-teman, agar lapisan yang bawahnya tidak rusak. Selanjutnya ini simpan di kulkas hingga set, sebaiknya semalaman agar benar-benar set. Nah, ini sudah aku keluarin dari kulkas. Selanjutnya aku buka klip samping-sampingnya. Nah, untuk mengeluarkannya ini pelan-pelan banget ya teman-teman, tinggal menarik kertasnya. Selanjutnya akan aku buka alas kertasnya dan aku rapikan bagian pinggirnya dengan cara ditrim. Pastikan pisau tajam dan tidak bergerigi. Lalu siram dengan air panas mata pisaunya agar lebih mudah. Di samping itu, teman-teman harus standby siapin kain atau tisu untuk melap pisaunya. Nah, bagian ini opsional aja ya teman-teman, bisa di skip karena aku ingin tambahkan bubuk taro di atasnya karena ingin gradasi warnanya muncul. Jadi bubuk taro ini ketika terkena uap air akan berubah warnanya. Untuk potongannya bebas sesuai selera, dan ini aku potong menjadi 9 bagian. Dan untuk toppingnya ini juga sesuai selera aja ya. Ini aku gunakan crispy ball warna ungu. Masya Allah, ini cantik banget.